Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai komponen atau elemen dalam desain grafis. Setelah kita pertemuan sebelumnya kita udah belajar mengenai definisi desain grafis, kategorinya apa aja, dan sekilas mengenai sejarah awal desain. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai komponen atau elemen-elemen dalam desain grafis itu ada apa aja. Apa yang didesain atau dirancang itu, yang dirancang atau didesain itu apa aja gitu kan. Kita mulai, yaitu yang pertama di sini ada titik atau dot atau vertex. Nah, titik ini sebagai salah satu komponen desain grafis yang paling mendasar. Baik berdiri sebagai individu, maksudnya berdiri sebagai individu itu sendirian, nggak punya teman, maupun sebagai kelompok ketika dia dijejer sama teman-temannya. Komponen titik memberikan nuansa komunikasi yang berarti dalam sebuah desain. Oke, lalu fungsinya apa saja? Nah, titik ini sendiri fungsinya yang pertama membentuk sebuah makna. Kalau titik itu tunggal atau sendirian, dia bisa bermakna selesai. Kalau titik itu berkelompok, dia bisa bermakna kesatuan atau kebersamaan. Nah, fungsi yang kedua, dia mengekspresikan nilai statis dan emosi. Kalau titik itu tunggal atau sendiri tadi, yang berdiri sebagai kemantapan. Dia artinya biasanya kurang lebih kayak kemantapan gitu, atau bernilai absolut, mutlak, serta berdiri sebagai penekanan selesai. Dalam desain, bisa berperan sebagai pemberian aksen. Nah, titik juga bisa jadi pemberian aksen, atau bumbu-bumbu kalau biasanya bikin pamflet, kumpulan titik bisa kita jejer, menjadi salah satu unsur estetis sendiri biar lebih indah. Itu biasanya aksen-aksen dekoratif sebagai elemen dekoratif, elemen emosi, dan elemen bahasa gambar. Itu titik. Nah, selanjutnya, ini contohnya. Dia bisa jadi aksen, ya kan? Dia bisa jadi background. Nah, contohnya kayak gini ya, pemakaian titik. Selanjutnya, yang kedua yaitu garis atau line. Garis adalah sebuah komponen desain grafis yang merupakan perapatan dari sekelompok titik yang berurut dan berunut. Jadi titik kalau dijejer itu jadi garis, titik-titik-titik jadi garis. Garis itu baik berdiri sendiri sebagai elemen utama maupun bagian dari aksen komunikasi. Oke, kalau garis fungsinya seperti apa? Nah, garis membentuk garis tepi atau kontur sebuah benda. Dia bisa jadi outline atau garis tepi dari sebuah benda. Lalu garis ini juga bisa mengekspresikan gerak dan emosi. Garis horizontal tenang, mati. Garis diagonal itu labil atau tidak stabil. Garis zigzag yang artinya biasanya kehancuran, retak, tidak tenang. Garis bergelombang itu hidup atau hidup dan kelembutan. Dalam desain bisa berperan sebagai pemberian aksen. Pembatas bisa, kolom, dekoratif desain. Kayak contoh yang tadi sebelumnya itu juga ada garisnya, garis yang dijejer terus jadi aksen tersendiri. Garis, titik, dan sebagainya jadi aksen itu bisa. Nah, contohnya kita lihat, nah seperti ini contohnya. Kalau garis jadi aksen, jadi macam-macam tadi fungsinya. Ini salah satu contoh saja. Salah 3 lah, ada 3 soalnya. 7 berarti. Oke, lanjut bentuk. Nah, setelah titik, garis, sekarang bentuk raut atau kurva. Sebuah komponen desain grafis yang merupakan bertemunya titik awal garis dengan titik akhir garis. Kalau garis ditemukan antara titik garis awal sampai ke titik garis akhir, itu harusnya menjadi sebuah bidang. Bidang tersebut baik berdiri sebagai elemen utama maupun bagian dari aksen komunikasi, sangat berperan dalam memberikan nuansa komunikasi yang berarti dalam sebuah desain. Jadi titik, garis, bentuk itu elemen yang sering banget dipakai. Fungsinya, istilah bentuk digunakan untuk menyatakan suatu bangun atau shape yang tampak dari suatu benda. Bentuk merupakan rupa keliling dari sebuah rancang. Bentuk mempunyai garis luar atau outline atau garis tepi atau pembatas sekitarnya. Bentuk memaksimalkan karakter atau kesan yang ingin dicapai. Nah, kita coba masuk langsung. Selanjutnya bentuk itu seperti apa? Nah, bentuk dasar itu ada 2 ya. Ada 2 bentuk dasar, yaitu geometris dan organis. Seperti ini contohnya. Kayak kita perdalam lagi. Bentuk geometris itu segitiga, segi 4, segi 5, lingkaran, trapesium, dan seterusnya. Bentuk geometris ini merupakan sebagian dari bentuk dasar yang digunakan sebagai acuan dasar desainer dalam rancang. Jadi bentuk-bentuk, bahasanya apa ya? Bentuk-bentuk formal. Bentuk-bentuk yang sering kita jumpai lah. Lalu yang satunya lagi, organis. Bentuk organis ini lebih sesuai kreativitas, lengkungan bebas, fleksibel. Bentuk-bentuk daun, bentuk-bentuk apa fleksibel. Dia fleksibel. Terserah kreasi dari seorang desainer. Nah, jadi ada 2 tadi, geometris dan organis. Lalu selanjutnya ada yang namanya ruang atau space. Ruang atau space. Nah, ini adalah ruang kosong di antara dan di sekitar unsur-unsur desain, layout atau halaman. Nah, hal ini meliputi ruang di sekitar grafik dan gambar.
margin dan ruang antara kolom, atau bahkan ruang antara jenis baris. Setiap ruang yang tidak berisi atau sengaja dibiarkan kosong, tidak hanya berwarna putih ya, jadi bisa berwarna hitam, hijau, merah, berwarna apapun bisa, yang penting memang dia benar-benar kosong tanpa tulisan dan gambar. Dibiarkan kosong walaupun nggak warna putih, nah itu juga tetap ruang. Fungsinya seperti apa? Nah, contohnya seperti ini. Ruang dapat memperlihatkan penggabungan bentuk dari sisi atau cara pandang yang berbeda. Ruang kosong dimanfaatkan agar rancangan tidak terlalu penuh. Ruang kosong dimanfaatkan sebagai pemisah. Jadi kalau ada ruang, itu bisa juga menjadi penekanan untuk elemen yang lain. Dan biar terlihat lebih jelas, tidak terlalu ramai. Kalau terlalu ramai, mata kita akan bingung akan melihat yang mana dulu. Jadi kalau ada ruang, dia dilihat lebih enak dipandang lah. Itu ruang. Nah, selanjutnya ada yang namanya terang bayang atau gradasi. Terang bayang adalah sebuah komponen desain grafis yang merupakan permainan baru dalam bentuk ranah atau lingkup arsir. Dari penambahan elemen arsir tersebut, biasanya efek gradasi. Bentuk yang dikembangkan akan memiliki nuansa realistik yang diambil dari prinsip jatuhnya unsur gelap terang pada sebuah benda bila terkena sumber cahaya. Nah, awalnya gradasi itu dari terang bayang ini, dari permainan baru dari bentuk ranah lingkup arsir. Contohnya seperti berikut. Nah, awalnya dari teknik arsir yang akhirnya dikembangkan jadilah gradasi terang bayang, yang lebih terang ke yang lebih gelap. Lalu dikembangkan lagi jadi gradasi, jadi bisa perbedaan warna, perpindahan warna, gelap terang, seperti itu. Contoh kalau di pamflet seperti yang saya perlihatkan di sini. Ini saya buat terang bayang, yang tengah lebih terang, yang pojok lebih gelap. Warnanya dari yang hijau gelap sampai ke hijau ke kuning-kuningan. Ini terang bayang. Awal mulanya dari arsir. Nah, fungsinya apa sih terang bayang dari arsiran? Adalah upaya menambah nuansa jatuhnya highlight dan shadow pada sebuah benda. Jadi terang bayang itu bisa jadi highlight atau shadow pada sebuah benda tadi ya. Terutama kalau hitam putih kan jadi kelihatan kayak shadow. Pendekatan terang bayang ini menghasilkan nuansa realistik dan atau fotografik pada sebuah komponen desain. Peranannya bisa kepada ilustrasi yang utama, juga bisa sebagai sebuah elemen aksen dekoratif. Nah, lalu selanjutnya setelah terang bayang ada lagi warna. Warna mengacu pada lingkaran warna pigmen atau subtraktif yang membagi warna dasar atau primer menjadi merah, kuning, dan biru. Jadi warna primer itu merah, kuning, dan biru ya, di warna utama. Kemudian masuk dalam turunan pertama atau sekunder dan seterusnya. Sementara dalam pekerjaan yang berhubungan dengan layar, kayak di televisi, di medsos, web design, mengacu pada lingkaran warna cahaya atau aditif. Jadi nanti kita juga akan kenal yang namanya CMYK dan RGB. Warna RGB itu adalah warna-warna yang biasanya kita lihat di layar HP kita, di komputer, di TV, ya kan? Itu dia pakai mode warna RGB, red, green, blue. Kalau yang satunya, yang primer, itu dia berawal dari merah, kuning, biru tadi. Dia mode warna cetak. Jadi biasanya kayak kita nyetak banner, poster, itu warnanya modenya CMYK. Bukan RGB. Jadi primer itu CMYK. Kita lanjut fungsinya. Nah, warna serta nilai gelap dan terangnya dapat dimanfaatkan untuk memberikan kesan berat ringan benda, volume, kedalaman, komposisi, dan sebagainya. Warna menciptakan suasana, mood, sifat, karakter tertentu pada rancangan. Kita lanjut saja. Warna lebih jauh bisa nanti kita masuk di prinsip desain insya Allah. Selanjutnya ada yang namanya tekstur. Tekstur adalah sebuah komponen desain grafis yang merupakan tampilan atau karakteristik atau gambaran atau representasi sifat dari suatu permukaan. Tekstur ini biasanya jadi kayak background atau aksen yang dia menampilkan tentang permukaan suatu benda. Biasanya tekstur ini jadi kayak marmer, terus tekstur agak kasar, tekstur kertas atau apa, itu macam-macam. Tekstur kertas yang kusut itu juga bisa. Dia model-model beberapa jenis permukaan suatu benda itu dijadiin tekstur. Nah, itu bisa bagus banget dijadiin background atau aksen. Tekstur dapat dibiarkan sebagaimana adanya atau diolah secara khusus menurut kehendak perancang. Bisa kadang tekstur itu bisa kayak marmer, jadiin background kayak di sini, atau bisa juga permukaan kayu, permukaan tertentu, permukaan kertas kusut, permukaan hal tertentu lah, kasar gitu-gitu bisa. Yang itu bisa membuat desain grafis kita lebih beragam. Fungsinya dia bisa memperkaya kenikmatan visual
dipakai dalam memvisualkan objek, membangkitkan perasaan untuk meraba, memperjelas kesan adanya ruang. Tekstur detail atau halus, jarak dekat, dan tekstur blur atau kurang jelas. Dia ada kesan-kesan ruangnya. Oke, itu semua komponen desain grafis. Semua itu diramu, dirancang, ya kan, didesain, dan hasilnya menjadi hasil karya desain grafis. Suatu gambar atau kalau kita fokusnya sekarang ini paling nanti desain-desain di medsos, ya kan. Nah, hasil-hasil karya itu pasti sebelumnya ada titik, ada garis, ada bentuk, warna, ya kan, itu semua dirancang, diolah, dan hasilnya jadi hasil karya desain. Nah, nantinya kita juga akan belajar mengenai prinsip desain. Kenapa? Agar hasilnya ketika kita merancang tadi, ketika kita berproses merancang, hasilnya itu tetap bagus. Kita udah tahu nih komponennya apa aja, tapi kalau kita cara meramunya masih kurang tepat, ya nanti hasilnya juga pasti kurang bagus. Jadi kayak kita udah tahu nih, mau bikin nasi goreng itu bumbunya ini, bahannya ini. Tapi kalau kita nggak tahu resepnya, harusnya ini seberapa, harusnya resep enaknya itu seperti apa, atau ada tips tersendiri itu seperti apa. Nah, itu nanti di prinsip desain agar hasil masakannya lebih mantap. Oke, begitu mengenai komponen desain grafis. Sekian dari saya. Kalau ada pertanyaan nanti bisa di grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.